Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membuat video tutorial mengenai cara pembuatan kutipan, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa kutipan langsung itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada kutipan langsung kurang dari 4 baris atau disebut dengan kutipan pendek. Yang kedua ada kutipan langsung lebih dari 4 baris atau bisa disebut dengan kutipan panjang. Langsung saja kita akan membuat kutipan langsung kurang dari 4 baris. Untuk kutipan langsung ini, sumber kutipan bisa kita taruh sejajar dengan kutipan yang akan kita buat. Caranya seperti ini. Langsung saja kita mengcopy paragraf yang akan kita buat menjadi kutipan. Misalnya, paragraf yang akan kita kutip yang ini. Langsung kita blok, kemudian kita copy dan dipindahkan ke Microsoft Word. Kemudian paragraf yang sudah kita copy tadi pindahkan ke Microsoft Word. Kita rubah fontnya, kemudian dirapihkan lagi. Selanjutnya kita akan menaruh sumber kutipannya. Di sini kita mempunyai dua pilihan, boleh di awal kutipan ataupun di akhir kutipan. Langsung saja kita buat kutipannya. Misalkan kita menggunakan sumber kutipan yang di awal. Kita tulis dulu, misalnya di sini kita memberikan tambahan kalimat menurut, lalu kita tulis nama penulis dari artikel yang tadi, namanya Eka Anissa, lalu kita tulis tahun terbitnya. Tahun terbitnya diberi tanda tutup kurung, buka kurung, menurut Eka Anissa tahun 2021. Nah, sebenarnya bentuknya seperti ini saja sudah cukup. Namun kalau kita mau pakai halaman, kita bisa memberikan tambahan di sini. Setelah tahun terbit, kita beri tik 2, lalu nomor halamannya. Misalkan nomor halamannya 145, maka bentuk dari sumber kutipannya akan seperti ini. Penulis, tahun terbit, dan nomor halaman. Atau tadi kita tidak mau pakai nomor halaman, maka tinggal dihilangkan saja nomor halamannya, cukup dengan penulis kutipannya, kemudian tahun terbitnya. Jadi kalau kita mau sumber kutipan di awal akan seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan membuat masih kutipan langsung kurang dari 4 baris, namun dengan sumber kutipan yang ada di akhir. Misalnya kita masih menggunakan kalimat yang tadi, cukup kita blok saja, kemudian di copy dan dipindahkan ke bawah. Kita akan membuat kutipan dengan sumber kutipan di akhir kalimat. Kita tulis sama seperti yang tadi, formatnya seperti ini, nama penulis, kemudian tahun penerbitan. Hanya saja untuk sumber kutipan yang ada di akhir ini, antara dengan penulis dengan tahun terbit, ada dalam tanda kurung yang sama. Misalnya, kita tulis ulang namanya Eka Anissa, mohon maaf sebelumnya, berhubung keyboard laptop ini komanya tidak berfungsi, jadi saya ganti menggunakan titik. Jadi jika teman-teman ingin membuat kutipan yang ada di akhir sumber kutipannya, seharusnya menggunakan tanda koma ya. Selanjutnya setelah nama penulis, kita tulis dengan tahun terbit. Sebenarnya ini saja sudah cukup, namun jika teman-teman ingin menambahkan nomor halaman, maka teman-teman bisa menulisnya setelah tahun terbit kita tambahkan titik 2, kemudian kita beri nomor halamannya. Misalnya di sini nomor halamannya 345, maka akan seperti ini formatnya. Yang pertama tadi kutipan dengan sumber kutipan di awal, yang kedua ada kutipan dengan sumber kutipan di akhir. Jadi bedanya hanya di situ saja. Kalau di awal
namanya ada di luar tanda kurung, sedangkan kutipan di akhir namanya ada di dalam kurung. Selanjutnya, kutipan langsung lebih dari 4 baris. Nah, untuk kutipan langsung lebih dari 4 baris ini, antara sumber kutipan dengan isi kutipan harus dibuat terpisah. Jadi, kita harus membuat baris baru dan agak menjorok ke depan kutipannya. Dan untuk spasi yang digunakan pun adalah spasi 1. Misalnya ini adalah teks yang kita buat, yaitu inti dari materinya. Kemudian kita akan buat kutipan. Kita bisa menggunakan kalimat yang seperti ini. Kita tulis dulu nama penulisnya. Misalnya di sini Eka Anissa, tanda kurung tahun terbitnya 2021. Terus kita mau pakai tipe yang ada nomor halaman ya. Kemudian kita tinggal tambahkan titik 2, terus kita kasih nomor halaman ya. Misalnya 367. Kemudian kita beri kata tambahan. Di sini berpendapat. Lalu kita ambil paragraf yang akan kita kutip. Kita blok dulu. Kita copy, kemudian akan kita pindahkan ke Microsoft-nya yang sudah kita siapkan tadi. Nah, tinggal kita paragraf yang sudah kita blok tadi kita copy di sumber yang sudah kita siapkan. Kemudian kita akan menggunakan cara simpelnya, tinggal kita blok saja kalimatnya. Kita pilih menu yang ini, adanya di menu home yang ada panah menghadap ke kanan. Kemudian kita klik, maka tampilannya akan seperti ini, akan menjorok ke dalam. Jika seperti ini bisa disebut dengan kutipan. Namun kita punya dua pilihan lagi, kita bisa memilih ini menggunakan tanda petik atau tidak menggunakan tanda petik. Kalau kita akan menggunakan tanda petik, maka format tulisannya harus dibuat tegak. Nah, seperti ini. Maka bentuknya seperti ini nih kalau kita menggunakan tanda petik. Nah, tapi kalau kita tidak ingin menggunakan tanda petik, maka gaya penulisannya harus dimiringkan. Misalnya kita blok lagi, lalu kita pakai menu yang ini, yang di home nih, yang tanda miring seperti ini. Nah, kita klik, maka bentuknya akan seperti ini, otomatis akan jadi miring. Ini adalah contoh dari kutipan langsung lebih dari 4 baris. Jadi antara sumber penulisan dengan kutipannya harus dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membuat kutipan tidak langsung. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini, kita juga punya dua pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara parafrase atau menggunakan cara versi membuat rangkuman. Kalau parafrase di sini artinya kita mengganti kata dan kalimatnya, tapi kita tidak merubah makna dari paragraf dari kutipan yang kita ambil. Kita boleh memilih cara mana yang akan kita gunakan. Untuk cara yang saya pilih di sini dalam pembuatan kutipan tidak langsung, yaitu cara parafrase. Jadi kita akan merubah kata dan kalimatnya, namun maknanya tetap kita pertahankan. Misalkan kita pilih paragraf yang ini, lalu kita blok langsung. Selanjutnya, kita pindahkan ke Microsoft Word. Paragraf yang sudah kita blok tadi, selanjutnya kita pindahkan, kita copy. Seperti ini. Nah, kita rubah dulu fontnya. Kita beri keterangan bahwa kalimat ini adalah kalimat aslinya sebelum kita rubah menjadi kutipan tidak langsung. Nanti akan kita bandingkan dengan teks yang sudah kita buat menjadi kutipan dengan cara parafrase. Langsung saja kita buat kutipan tidak langsung menggunakan cara parafrase. Artinya kita merubah kata dan kalimatnya, namun kita tidak merubah maknanya. Kita buat sederhana saja. Di sini kalimatnya, anak juga cenderung untuk belajar dengan meniru orang lain, terutama orang dewasa di sekitarnya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan literasinya adalah dengan sering mengajak anak untuk berbicara dan membaca bersama.
kalimat ini akan kita rubah. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kita membuat kutipan tidak langsung dengan cara parafrase. Jadi bisa dilihat kata yang kita pilih berbeda, hanya saja maknanya tetap tidak kita rubah. Selanjutnya, untuk menaruh sumber kutipannya, kita bisa dengan cara yang pertama. Sama dengan cara yang pertama tadi, kita boleh menggunakan kutipan di awal ataupun kutipan dengan sumber yang ada di akhir. Misalnya kita menggunakan yang tadi, nama penulisnya adalah Eka Anissa, kemudian tahun terbitnya adalah 2021, lalu tahun terbitnya kita kurung seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini, Eka Anissa tahun 2001. Nah, anak itu cenderung meniru tingkah orang dewasa di sekitarnya, dan kemampuan literasinya akan cepat berkembang dengan cara diajak bicara dan membaca bersama. Ini saja sudah cukup, atau kita mau menggunakan tambahan halaman seperti yang tadi, tinggal kita beri titik 2 dan nomor halamannya. Misalkan nomor halamannya 369. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh kutipan tidak langsung dengan teknik parafrase. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kutipan tidak langsung dengan cara merangkum juga boleh.